Prarekonstruksi kasus Vina Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan digelar di sejumlah tempat di Cirebon, Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 malam. Dalam prarekonstruksi tersebut terjadi dua hal yang tak biasa, apa saja? 1. Sosok misterius dalam mobil. Ada pemandangan menarik saat polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Eki di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon. Saat itu polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Setelah berbicara dengan seseorang yang ada di dalam mobil, polisi kemudian menyemprotkan cat ke sisi jalan. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya, belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. 2. Warga teriak. Ratusan warga yang hadir menyaksikan meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini tertangkap, Peggy Setiawan, dengan seruan, "Tidak bersalah." Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan, Peggy tidak bersalah, semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. 3. Keluarga Peggy tak diberitahu. Keluarga Peggy Setiawan kecewa dengan langkah penyidik di Treskrimum Polda Jabar dibantu Polres Cirebon Kota yang menggelar prarekonstruksi kasus Vina Cirebon tanpa pemberitahuan. Keluarga Peggy yang datang ke tempat kejadian perkara TKP, mengaku tidak diberitahu mengenai pelaksanaan prarekonstruksi tersebut. Mereka juga mengeluhkan Peggy, yang diduga berada di dalam mobil, tidak diturunkan. Sangat kecewa, karena tidak ada pemberitahuan prarekonstruksi, ujar Kartini, 48, ibu kandung Peggy, saat melihat prarekonstruksi di depan SMPN 11 hingga ke Jembatan Talun, Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 malam. Ia juga tidak mengetahui apakah Peggy dihadirkan atau tidak. "Saya tidak tahu Peggy ada di dalam mobil atau tidak, karena saya tidak diberitahu," ucapnya. Tony RM mengungkapkan, prarekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar tidak menghasilkan apa-apa. "Tadi prarekonstruksi ini kami tidak dikabari, baik kuasa hukum maupun keluarga. Dari hasil prarekonstruksi tadi tidak ada hasil apa-apa karena kami belum ketemu dengan Peggy Setiawan dan kami belum melihat adegan yang diperagakan," jelas Tony, yang mendampingi keluarga Peggy untuk melihat prarekonstruksi tersebut. Terkait rekonstruksi yang akan digelar beberapa hari ke depan, Tony menjelaskan, pihak kuasa hukum belum mendapatkan pemberitahuan dari penyidik Polda Jabar. Sampai hari ini belum ada pemberitahuan kalau hari Jumat akan ada rekonstruksi. "Bagi kami simpel saja, lewat telepon saja tidak masalah," ujarnya. Tony menambahkan, dalam rekonstruksi nanti, tersangka wajib mendapatkan pendampingan kuasa hukum. "Kenapa kami harus datang dan memonitor? Karena KUHP mengatur kalau tersangka diancam pidana yang hukumannya di atas 5 tahun, itu wajib didampingi dan rekonstruksi ini bagian dari pemeriksaan," ucap Tony. Pendampingan tersebut dilakukan agar Peggy Setiawan bisa protes jika terdapat adegan yang tidak pernah dilakukannya. Jika tersangka merasa tidak melakukan, dia bisa berkata tidak, "Akan kami protes. Makanya perlu pendampingan," jelas dia. Sebelumnya, tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi di beberapa lokasi pada Rabu malam. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inafis tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini diadakan di depan SMPN 11 Cirebon, J.